Selamat datang kembali di mata kuliah Industri Proses 1. Ini pertemuan keempat ya. Jadi di pertemuan keempat ini kita membahas mikroflora susu. Mikroflora susu maksudnya bakteri ya. Makanya waktu itu kita pernah bahas di mata kuliah mikrobiologi ya. Kita sudah sampaikan bahwa bakteri itu disebut flora karena sejatinya tidak ada ciri-ciri apa kelengkapan sel hewan di sana. Jadi sebutnya mikroflora. Oke, ini membahas khusus mikroflora atau bakteri yang ada di dalam susu. Oke, kenapa susu menjadi suatu media yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba? Kita sudah sama-sama tahu ya bahwa si susu ini merupakan suatu pangan yang memiliki nutrisi yang banyak, yang sangat banyak ya, lengkap, lumayan sangat lengkap gitu. Kemudian komponen nutrisi ini pun sederhana dan bisa sangat mudah dimanfaatkan oleh mikroba-mikroba untuk dipecah atau dimanfaatkan si mikroba tersebut untuk pertumbuhannya seperti itu. Jadi hal itu yang membuat si susu ini bisa mudah rusak ya. Dan nutrisi-nutrisi apa yang terkandung di dalamnya kita sudah pernah membahas juga. Ada laktosa sebagai karbohidrat yang ada di dalam susu, ada protein yaitu berupa kasein, dan kemudian ada lemak. Jadi komponen-komponen nutrisi berupa kandungan yang terkandung di sini ya, misalnya laktosa ada jenis yang lain, dan tadi globula lemak ada jenis yang lain seperti itu banyak. Itulah yang membuat susu ini menjadi semacam pangan yang benar-benar nutrisinya sangat baik dan sederhana sehingga mudah rusak seperti itu. Oke, secara umum katanya mikroba di dalam susu itu dibagi dua. Satu yang menyebabkan penyakit atau bahaya ya, berbahaya sini. Maka saya bilang sini adalah bahaya karena di sini bisa menghasilkan racun. Dan yang kedua spoilage. Spoilage itu merusak ya. Jadi kalau patogen itu menyebabkan bahaya bagi kita. Kalau bahaya itu berarti di sini disebutkan karena memang si bakteri tersebut bisa menghasilkan racun yang akan bisa membahayakan si konsumennya atau yang orang yang mengonsumsi ya. Kemudian ada bakteri yang spoilage merusak. Jadi nanti kita membahas ini besok ya. Kita tentukan besok bagaimana kira-kira posisi atau di mana posisi susu fermentasi di sini. Susu fermentasi kan menggunakan bakteri. Jadi kita bahas besok di mana letak si susu fermentasi ini dalam ketentuan yang ada di sini. Karena pada faktanya katanya susu itu hanya terbagi bakteri yang ada di dalam susu itu hanya terbagi dua. Satu yang patogen atau berbahaya dan kedua yang spoilage merusak. Oke, ini kita diskusikan besok ya. Dan yang ke ini semacam perlian ya, makanya saya buat di sini semacam garis-garis putus-putus. Jadi kalau pada umumnya bakteri itu hanya patogen dan spoilage atau merusak, ternyata golongan bacillus ini bisa masuk ke dua-duanya. Jadi beberapa bacillus itu bisa menghasilkan toksin atau racun ya, yang bisa membahayakan konsumen. Kemudian dia juga bisa bersifat sebagai spoilage atau merusak komposisi susu. Itu bagaimana terjadi? Karena itu tadi, ternyata bacillus itu ada yang menghasilkan toksin yang sangat beracun. Kemudian ternyata bacillus itu memiliki sifat proteolitik atau memecah protein. Jadi ketika si bacillus itu sudah ada di dalam susu, bisa saja memang untuk sebagian yang makanya dulu jadi tadi ada yang bisa merusak, ada yang sebagai uh, sumber racun atau berbahaya lah. Jadi si bacillus ini ternyata bisa menghasilkan spora juga. Dia bisa menghasilkan spora yang membuat dia itu tahan dalam kondisi panas. Ketika dia dipanaskan misalnya sporanya tetap bisa aktif melindungi si bakterinya. Maka ketika selesai di perlakuan panas terhadap susu ini, misalnya ada perlakuan apa selanjutnya gitu ya, susu itu akan tetap rusak karena memang si kemampuan si bacillus tadi untuk melindungi dirinya tuh bahwa dalam pemanasan dalam beberapa waktu ya, misalnya suhu berapa, 72 atau 75 derajat Celcius, kemudian si bacillus ini bisa bertahan. Setelah selesai pasteurisasi, sudah dingin, kemudian si susu ini disimpan misalnya, maka bakteri itu bisa tumbuh juga di sana gitu loh. Jadi merusak itu intinya ya. Tapi dalam yang lain bisa berbahaya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, kalau yang perusak ini yang pertama bakteri psikofilik, psikotrofik bisa psikofilik bisa juga psikofilik ya. Ini yang gram negatif. Ini terutama disebutkan bahwa concern yang paling tinggi itu adalah untuk penyimpanan pada suhu rendah. Sebagai diketahui ya, psikotrofik atau psikofilik itu artinya bakteri yang bisa bertahan pada suhu yang rendah. Oke, ini menjadi kekhawatiran kita juga.
Dan ini yang bisa menjadi gambaran kepada kita mengapa seandainya kita menyimpan susu dalam refrigerator ya. Refrigerator itu kita sebut saja 4 derajat Celcius biasanya. Ternyata susu tersebut akan tetap rusak. Ini kalau biasanya dalam refrigerator ya, dalam suhu 4 derajat Celcius, susu itu bisa masih bertahan sekitar 5-6 hari. Tetapi kalau setelah itu akan tetap rusak. Meskipun kita konteksnya memasukkan susu ke dalam refrigerator itu adalah sebagai pengawetan, ternyata kalau lebih dari 5-6 hari itu ternyata susunya akan menjadi rusak juga. Itu menjadi bukti bahwa sebenarnya ada beberapa bakteri itu yang tetap bisa hidup dalam suhu yang rendah. Ini namanya psikotrofik atau psikrofilik. Kemudian ini katanya bahwa si bakteri tersebut menghasilkan protease dan lipase. Kayak saya bilang tadi, beberapa jenis bakteri tertentu ada yang proteolitik atau memecah protein. Jadi protease itu kan memecah protein dan lipase memecah lipid. Jadi seandainya itu berada di dalam susu, maka terjadi perubahan antara si protein susu dan si lemak susu. Gitu kan. Kemudian hasil penelitian mengatakan bahwa sebenarnya yang paling mengkhawatirkan di kita itu adalah bagi konsumen ya, adalah hasil metabolismenya itu. Bukan berfokus pada jumlah si bakteri tersebut, itu katanya. Jadi misalnya hasil metabolismenya itu terutama yang itu ya, yang bisa merusak tadi ya. Ini konteksnya kan merusak. Apalagi dalam konteksnya yang bisa membahayakan itu tadi. Bahwa sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah bukan jumlahnya, tetapi metabolismenya. Apa yang dihasilkannya ketika dia hidup di sana. Gitu. Oke, ini salah satu contohnya ya. Yang paling terkenal itu adalah Pseudomonas. Jadi katanya kalau kita menyimpan susu dalam refrigerator itu dan kemudian rusak, berarti yang paling besar kemungkinan pelakunya adalah Pseudomonas. Kemudian ada yang kedua, Enterobacteriaceae. Ini sebenarnya bisa hidup katanya maksimal di lebih baik ya optimumnya. Di atas 30 derajat Celcius dia lebih optimal hidup. Tetapi dia mempunyai kemampuan yang lebih, yaitu bisa beradaptasi dengan baik pada suhu dingin. Jadi golongan ini juga bisa bertumbuh pada kulkas kita ya, misalnya pada suhu yang lumayan rendah bisa bertumbuh gitu. Enterobacteriaceae ini salah satunya adalah coliform atau Escherichia coli ya, yang ternyata di sana bisa memfermentasi laktosa menjadi asam laktat. Jadi kalau kita ketahui kan bakteri asam laktat yang kita gunakan sebagai untuk fermentasi misalnya. Karena pada fakta si bakteri itu mengubah laktosa menjadi asam laktat. Ternyata golongan Escherichia coli pun bisa atau memiliki kemampuan yang sama juga, yaitu bisa memfermentasi si laktosa yang ada di dalam susu menjadi asam laktat juga. Kemudian di sini disebutkan ya, ada Flavobacterium. Kalau ini flavo. Kalau disebutkan flavo berarti lebih cenderung pengertiannya ke rasa ya, atau cita rasanya seperti itu. Kalau memang udah disebut Flavobacterium berarti ini bakteri yang banyak atau berpengaruh besar pada rasa yang terdapat di dalam susu. Oke, kemudian Chromobacter, kemudian Alkaligens dan Chromatobacterium. Kita lanjutkan, yang di sini adalah bakteri gram positif. Jadi di sini dikatakan bahwa bakteri gram positif yang paling mendominasi pencemaran pada susu ya, ternyata adalah jenis Bacillus, termasuk Bacillus cereus gitu ya. Pokoknya Bacillus subspesies gitu. Golongan Bacillus semua lah. Sebenarnya Bacillus cereus ini pun Bacillus ya, Bacillus spp ini ternyata optimumnya tuh bisa berkembang dengan baik pada suhu 20 sampai 40 derajat Celcius. Tapi meskipun demikian ya, karena kemampuannya menghasilkan spora tadi, sebenarnya dia bisa bertahan pada suhu yang lebih tinggi juga. Oke, dan dia akan, misalnya kalau dia berada dalam susu, maka dominan kerusakan yang terjadi adalah kerusakan pada protein. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa si Bacillus cereus ini bersifat proteolitik atau memecah protein. Jadi misalnya ada dia dalam susu, maka dengan kemampuannya tadi menghasilkan enzim pencerna protein, maka semakin banyak dia di dalam susu, maka semakin lama atau semakin banyak akumulasi ya, semakin tinggi akumulasi enzim pencerna protein di sana, sehingga protein yang ada di dalam susu pun nanti akan semakin banyak dicerna. Dalam hal ini maka susu akan semakin rusak. Oke. Kemudian untuk ini ternyata misalnya setelah dilakukan sampel ya, setelah dilakukan sampel untuk sejumlah susu yang akan diamati, ternyata 80% susu yang diamati tersebut mengandung bakteri proteolitik. Di dalam hal ini adalah Bacillus.
Dan dalam hal ini adalah Bacillus. Itu merupakan makanya dibilang sini dominasi. Jadi yang paling banyak ditemukan itu sebagai perusak susu dari bakteri gram positif itu adalah bakteri Bacillus spp. Di sini dikatakan juga bahwa sebenarnya ada bakteri Clostridium spp tapi jumlahnya sedikit ya, jumlahnya sedikit tetapi ada, tetapi tetap yang paling mendominasi adalah Bacillus spp. Kemudian ada bakteri asam laktat. Jadi ada 3 golongan Bacillus, kemudian golongan Clostridium sama bakteri asam laktat. Kalau Bacillus sama Clostridium kan langsung sebut jenis ini gitu. Tapi kalau bakteri asam laktat ini ternyata hampir semuanya lah. Di sini dikatakan bahwa pokoknya bakteri asam laktat, termasuk beberapa bakteri yang kita gunakan sebagai pembuatan susu fermentasi atau yogurt itu kan sebenarnya itu sebenarnya kan adalah bakteri asam laktat gitu ya. Dan kemudian kerusakan susu yang diakibatkan oleh bakteri asam laktat ini katanya lebih banyak terjadi pada negara-negara yang memang industri peternakan atau industri sapi perahnya atau industri pengolahan susu pasca pemerahan ya, itu masih belum dikategorikan baik. Ini nanti coba kita singgung ya, kira-kira di Indonesia itu masuk kemana gitu. Kalau di sini kan dikatakan bahwa hal ini lebih banyak terjadi di negara-negara yang memang pengolahan susunya belum baik gitu, belum sebaik yang seharusnya gitu. Berarti bisa diartikan bahwa masih ada tantangan tertentu mengenai penanganan susu yang baik dan benar sebelum dilanjutkan ke industri pengolahan susu. Makanya pada transportasinya, pada penampungan susu di misalnya koperasi, kalau di Indonesia ada koperasi susu. Kemudian ada penanganan susu di kandang setelah pemerahan juga termasuk seperti itu. Nanti kita menjadi diskusi yang kedua ya. Kenapa kira-kira bagaimana kira-kira di Indonesia? Apakah termasuk negara yang memproduksi susu dengan bakteri asam laktat yang tinggi seperti itu? Berikutnya salah satunya contoh-contoh ini untuk bakteri asam laktatnya ya. Ada Streptococcus, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, kemudian Pediococcus. Ini salah bentuknya. Kalau coccus kan kita sudah tahu bentuknya bulat berarti. Kalau misalnya Bacillus berarti berbentuk batang seperti itu. Kemudian di sini yang menjadi perhatian ada 2. Yang pertama Lactococcus lactis subspecies lactis. Ini adalah jenis bakteri asam laktat yang paling banyak merusak susu. Ini yang paling banyak ya, Lactococcus lactis subspecies lactis. Ini yang paling banyak merusak susu. Kemudian yang kedua adalah Enterococcus. Ini Enterococcus ini sebenarnya ditemukan dalam jumlah yang sedikit. Kalau memang itu masih susunya baru diperah misalnya. Penanganan susu setelah diperah itu ternyata sebenarnya Enterococcus itu jumlahnya tidak terlalu banyak alias sedikit. Tetapi setelah nanti dipasteurisasi ternyata paling banyak ditemukan di sana karena si Enterococcus ini ternyata memiliki kemampuan tahan terhadap suhu pasteurisasi. Makanya ini menjadi ini ya, semacam kekhawatiran untuk kita lah. Misalnya kalau memang di farm atau memang cemarannya bisa dari luar ya, kalau memang di susu itu sudah ada bakteri ini, maka kemungkinan besar akan sulit untuk mengeliminasi si bakteri ini karena pada faktanya dia tahan pada suhu pasteurisasi. Makanya kalau kalian misalnya membeli susu pasteurisasi, biasanya kerusakannya itu akan sangat-sangat cepat. Bahkan disimpan di kulkas sekalipun, itu gak nyampe 5 hari akan sudah terjadi penggumpalan protein sebagai akibat dari bakteri-bakteri yang memang memiliki kemampuan menghasilkan enzim protease sehingga protein di susu tersebut mengalami penggumpalan seperti itu. Jadi kalian mungkin beberapa sudah tahu ya. Ternyata setelah susu itu disimpan dalam waktu yang lumayan lama, nanti bagian yang putih sama yang air itu bisa terpisah gitu. Itu merupakan akibat dari enzim-enzim yang dihasilkan oleh bakteri proteolitik. Kemudian kalau yang tadi merusak, sekarang yang patogen. Kalau patogen ini ternyata jenis bakteri yang ada di suatu wilayah itu tergantung geografinya. Jadi bisa saja semacam endemik ya. Ternyata di suatu wilayah ini bakteri jenis ini yang menyebabkan Clostridium, misalnya mengakibatkan ini ya, penyakit yang disebabkan oleh keracunan oleh bakteri itu lebih banyak misalnya. Berarti dicurigai di sana memang bakteri jenis itu memang tumbuhnya lebih banyak daripada tempat yang lain. Makanya di sini disebutkan tergantung wilayahnya. Kemudian tergantung musim juga. Kalau di Indonesia sendiri kan kita bisa semacam tahu lah. Misalnya kalau musim pancaroba itu biasanya kan sering orang-orang misalnya mudah terserang flu, demam gitu, sering sakit, musim sakit kita bilang di sini ya. Jadi sebenarnya pada musim-musim tertentu sekalipun ternyata
bakteri ini pun bisa bertumbuh dengan sangat subur lah kita bilang, dengan sangat baik seperti itu. Sama halnya terhadap susu juga. Semakin banyak jumlah mikroba yang tumbuh di lingkungan, maka akan semakin banyak juga jumlah bakteri tersebut yang bisa mengontaminasi susu. Itu yang menyebabkannya. Makanya memang untuk musim-musim tertentu memang ada aja jumlah bakteri yang di udara itu memang jumlahnya sangat banyak seperti itu. Kemudian di sini besar kecilnya peternakan katanya. Kalau semakin banyak peternakan, semakin luas peternakannya, maka otomatis ya luas permukaan yang digunakan si bakteri patogen untuk hidup atau menumpang itu akan sebanding yang jadi lebih banyak juga gitu. Maka kemungkinan terserang penyakit ke sapinya lebih banyak. Kemudian lebih kemungkinan menghasilkan susu yang bersifat yang ada patogennya di dalam susu ya, menghasilkan susu yang ada patogennya, maka lebih banyak juga. Gitu. Manajemen peternakan ini sudah sangat jelas ya, mengapa manajemen peternakan, karena seharusnya kita sebagai peternaklah yang mengendalikan kebersihan peternakan kita. Kalau seandainya kita tidak melakukan semacam manajemen yang baik atau tidak memandikan sapi sebelum diperah misalnya, kemudian tidak ada pembersihan yang rutin, tidak ada pemberian vitamin segala macamnya, maka tentu saja memang si sapi tersebut akan tidak ini ya semacam mustahil lah menghasilkan susu yang baik kalau memang pada dasarnya peternakannya atau manajemennya di sana buruk seperti itu. Kemudian kita kan selalu mengetahui, kita beberapa pembahasan selalu mengatakan, bahkan di mikrobiologi dulu, kita sebenarnya ada perlakuan pasteurisasi ya. Jadi pasteurisasi itu difungsikan untuk mengeliminasi bakteri yang memang patogen. Jadi kalau kita tadi membedakan bakteri itu ada dua, satu yang spoil atau merusak, yang kedua adalah bakteri patogen. Jadi kalau bakteri patogen itu difokuskan untuk dimusnahkan ketika kita melaksanakan pasteurisasi. Tetapi ini dikatakan di sini ya, patogen itu memang seharusnya termusnahkan ya di di proses pasteurisasi. Tetapi ternyata ini untuk beberapa jenis ini masih dilaporkan menyebabkan keracunan konsumsi susu dalam hal ini. Keracunan konsumsi susu, tetapi jenis-jenis ini kan ini tadi setelah pasteurisasi misalnya. Tapi jenis-jenis inilah kan termasuk bakteri patogennya. Tetapi dikatakan bahwa meskipun sudah dipasteurisasi, ternyata jenis bakteri ini masih ada dilaporkan sebagai penyebab keracunan pada konsumsi susu. Berarti makanya kalau saya sudah sering sampaikan ya ketika membahas masalah pasteurisasi, ketika membahas tentang susu pasteurisasi gitu, saya selalu mengatakan bahwa pasteurisasi itu mustahil membunuh semua mikroba yang ada di sana, itu sudah pasti juga. Karena pengertiannya sebenarnya hanya membunuh mikroba patogen. Tapi saya selalu merasa yakin bahwa yang patogen sekalipun pasti tidak mati semuanya juga gitu. Pasti tidak mati semuanya juga. Jadi kalau seandainya memang si susu itu sudah mengandung mikroba patogen, maka kemungkinan besar si susu itu setelah dipasteurisasi akan tetap mengandung jenis-jenis mikroba patogen tertentu. Jadi contohnya ada ya, Campylobacter jejuni yang paling terkenal satu ya. Kemudian Escherichia coli, tapi ini bagian Escherichia gak semua sama ya. Ini Escherichia coli penghasil toksin Shiga. Ini khusus penghasil toksin Shiga ini. Kemudian ada Staphylococcus aureus, termasuk ini yang paling umum kita ketahui sebagai bakteri yang menyebabkan mastitis pada sapi perah. Kemudian ada Listeria monocytogenes, ada Salmonella spp ya. Kalau Salmonella ini sudah wajar juga kita ketahui sebagai penyebab mastitis. Salmonella, tapi yang paling terkenal sebenarnya kan Staphylococcus aureus ya. Kemudian yang terakhir adalah Yersinia enterocolitica. Ini ya. Ada 6 ini bakteri patogen yang ternyata dilaporkan masih ada di dalam atau menyebabkan ya, ternyata masih menyebabkan semacam penghasil toksin ya, yang menyebabkan konsumsi susu itu berbahaya karena telah mengandung racun yang dihasilkan oleh beberapa bakteri. Kemudian kita lanjutkan ya, bakteri patogen susu bersumber dari yang pertama mastitis sapi, yang kedua adalah kontaminasi dari luar. Ini menjadi informasi yang sangat wajar kita ketahui ya, tapi terkadang kita hiraukan. Kalau di mata kuliah sebelum ini kan misalnya industri persusuan ya, ini untuk industri persusuan ya. Kemudian di pertemuan sebelumnya kan saya sudah jelaskan sebenarnya bahwa sumber ini bahkan spora yang ada di pakan dan tanah tersebut seharusnya menjadi fokus utama gitu loh, daripada kita lebih berfokus ke kebersihan pemerahan, kebersihan alat pemerahan, kebersihan sapinya gitu. Maka di sini juga menjadi
suatu semacam info yang sangat bisa kita gunakan sebagai sebagai orang peternakan untuk mengetahui seberapa jauh sebenarnya pengaruh kebersihan pakan yang dikonsumsi sapi itu terhadap susu yang akan dihasilkan kelak. Jadi di sini misalnya untuk Staphylococcus aureus, ternyata kalau memang sudah, misalnya kan mastitis sapi yang paling terkenal itu Staphylococcus aureus. Ketika ada sudah di sana, kemudian misalnya kebablasan lah kita, ternyata setelah diperah si bakteri ini ada di susu yang akan dikonsumsi oleh manusia, maka bisa menyebabkan keracunan. Di sini diketahui bahwa Staphylococcus aureus ini menghasilkan enterotoksin. Jadi enterotoksin itu misalnya itu adalah toksin yang berada yang menyerang saluran pencernaan gitu. Dan enterotoksin yang dihasilkan oleh Staphylococcus ini ternyata tahan panas. Jadi kadang-kadang kita juga merasa kalau sudah dipanasi berarti bakterinya mati semua, gitu kan? Ya iya mati semua. Tapi kalau sudah dalam waktu yang lama, toksinnya itu sudah dihasilkan banyak, maka meskipun kita panaskan, ya bakterinya mati kan, tetapi racunnya tetap ada di sana. Itu yang berbahaya bagi kita, tetap menyebabkan keracunan seperti itu. Dan contoh yang lain adalah Streptococcus agalactiae dan Streptococcus dysgalactiae. Jadi Streptococcus agalactiae ini ternyata bisa menyebabkan penyakit meningitis ya. Dan kalau diberikan pada bayi bisa sangat berbahaya gitu ya. Misalnya kebablasan itu dengan tidak sengaja, ternyata ada bayi yang mengonsumsi jenis ini, susu yang mengandung jenis bakteri ini, bisa sangat fatal karena pada faktanya katanya bisa menyebabkan meningitis. Kemudian sumber kontaminasi yang kedua sudah pasti dari luar. Kalau bukan dari sapinya pasti dari luar, gitu ya. Di sini juga kita katakan kalau misalnya mastitis pada sapi ini mutlak internal. Kalau mastitis itu kan semacam peradangan di saluran susu ya, mulai dari ambing sampai putingnya. Tetapi kalau sudah kontaminasi dari luar berarti itu bisa dari kandangnya atau bisa pas proses dari pabrik pengemasan gitu. Kalau dari kandangnya ya kan, misalnya tangan segala macam atau sudah tercampur dalam partikel udara ketika pemerahan bisa masuk ke dalam susu tersebut. Itu cemaran yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga ketika pengemasan ini. Kalau seandainya misalnya pengemasan yang tidak menggunakan masker, kemudian susu itu ada kontak langsung dengan udara, maka kemungkinan besar sirkulasi udara dari tubuh manusia itu bisa juga mencemari susu yang akan dikemas tersebut. Ini contohnya katanya, patogen berasal dari kontaminasi luar. Ada Salmonella resisten pada antibiotik yang common digunakan untuk kita. Maksudnya di sini maksud saya di sini adalah bahwa jenis bakteri ini ternyata sudah sangat-sangat resisten terhadap antibiotik yang sudah lazim kita gunakan. Misalnya yang paling lazim kita gunakan apa? Penisilin, amoxicillin misalnya. Jadi seandainya ada orang yang terkena infeksi bakteri ini, maka diberikan antibakteri berupa amoxicillin atau penisilin misalnya, ternyata tidak akan mempan. Karena golongan Salmonella lain ternyata terkenal atas resistensinya pada jenis antibiotik yang sudah lazim atau umum kita gunakan saat ini. Dan kemudian adalah patogen yang dari kontaminasi luar yang paling berbahaya satu lagi ini, Thermodur Campylobacter. Campylobacter itu jenis bakteri. Kemudian Thermodur itu artinya bakteri yang sangat tahan panas. Dan kalau memang tahan panas, maka kalau ini kan sudah berasal dari luar ya. Misalnya kita ini apalagi sudah dari luar ini, yang paling bahayanya itu adalah misalnya seandainya susu ini terkontaminasi oleh bakteri jenis Campylobacter thermodur ini pada saat pengemasannya. Sudah sampai nanti ke konsumen, tetapi kan tidak ada perlakuan panas lagi gitu. Kalau memang dia tahan panas, berarti untuk kondisi yang suhu ruang seperti itu pasti kemampuannya untuk berkembang biak sudah sangat luar biasa. Karena biasanya kan bakteri itu bisa bertumbuh pada 20-40 derajat Celcius ya, optimalnya gitu. Tetapi ada kemampuan yang bisa hidup di atas itu, ada kemampuan yang bisa hidup di bawah itu. Itu berbahaya. Jadi sudahlah, kita tidak ada perlakuan panas lagi, terutama untuk susu yang inilah, susu UHT misalnya. Itu kan akan sangat berbahaya, karena ketika kita membeli dari misalnya supermarket atau dari mana gitu ya, kita biasanya tidak ada perlakuan lagi, paling cuma dibuka, dikonsumsi, disimpan di refrigerator gitu. Oke, kalau yang tadi itu pada susu segar ya, jadi mikroflora atau bakteri yang ada pada susu segar. Sekarang kita membahas pada susu yang memang sudah mendapat perlakuan panas, hampir mirip pasti ini.
hampir mirip, karena pada faktanya ada bakteri yang tahan pasteurisasi, ada yang tahan panas gitu, tahan dingin, hampir sama juga. Jadi kalau seandainya susu sudah dipasteurisasi, bakteri apa yang ada di sana? Sama juga, ada bakteri perusak, ada bakteri yang berbahaya. Kalau di sini dikatakan bakteri yang perusak itu adalah bakteri yang menginfeksi, kalau spoiler nanti bagi dua ya, ada yang post proses, setelah proses berarti. Ada yang juga memang sudah ada dari awal. Jadi kalau spoiler bakteri untuk post proses, kontaminan atau setelah proses, pasti sudah disebabkan oleh alat-alat yang kita gunakan ketika kita menangani susu tersebut. Misalnya di sini, ketika kita mengisikan susu itu ke wadah, ternyata di wadahnya belum bersih gitu loh. Karena pada faktanya kita selalu bilang ya, definisi steril itu tidak bisa diterima ketika semuanya kontak dengan udara luar. Maka wadah ini kan kita cuci meskipun pakai sabun gitu. Tetapi kan setelah dicuci dia tetap kontak dengan udara. Jadi bisa saja memang bakteri jenis ini bisa masuk ke sana ketika kontak dengan udara. Lalu kita isikan susu atau kita jadikan sebagai penampung susu, maka si susu itu pun nanti akan bisa juga rusak. Kemudian tahan pada bahan desinfektan. Ternyata ada juga beberapa jenis bakteri yang tahan terhadap desinfektan yang kita gunakan. Makanya seperti itulah ya. Memang kembali seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya tidak ada yang steril kalau memang dia kontak dengan udara luar seperti itu, apalagi secara terbuka gitu. Kemudian jenis ini juga, bakteri ini juga menyebabkan kerusakan di refrigerator. Karena apa? Saya pas penanganan tadi ya, jenis-jenisnya kan di sini tuh. Fluorescens, Fragi, Putida, Aeruginosa gitu ya. Bahwa jenis-jenis bakteri ini kalau memang sudah ada di wadahnya, ya, terus kita simpan di refrigerator, tetap si bakteri ini akan tetap bertumbuh. Ya. Kemudian kalau yang pertama itu setelah proses, berarti yang kedua sumbernya adalah yang memang bakteri itu sudah ada dari sana gitu loh. Kenapa dia ada dari sana? Tentu saja, ya. Kenapa dia ada di sana? Tapi kan ini sudah diberikan perlakuan panas seperti itu. Padahal perlakuan panas sudah pasti membunuh mikroba. Tapi kembali seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau memang diberikan perlakuan panas, tidak ada yang pasti bersih 100% bebas dari bakteri yang ingin kita singkirkan. Jadi di sini dikatakan bagaimana sih si bakteri itu bisa bertahan pada suhu panas ini. Itu ada dua jenis katanya alasannya. Yang pertama, memang si bakteri itu membentuk endospora. Endospora itu semacam perlindungan diri mereka juga. Kalau memang dia menghasilkan perlindungan dirinya, maka ketika dipanaskan, perlindungan dirinya itu bisa dengan total menutup si bakteri itu sehingga tidak terpengaruh oleh panas yang ada di lingkungannya. Nanti setelah panasnya sudah mendingan atau sudah dingin, si sporanya itu akan terbuka dan bakterinya tetap hidup gitu loh. Salah satu contohnya adalah Clostridium dan Bacillus. Bacillus itu saya ulangi sekali lagi, di beberapa ini pembahasan pasti sering membahas Bacillus karena Bacillus itu bersifat proteolitik dan tahan panas di sini loh. Itu sangat berbahaya. Kemudian ada bakteri vegetatif tahan panas juga. Oke, kemudian untuk yang patogennya, ini jenis-jenisnya ya, Salmonella spp, Brucella spp, Listeria, dan E. coli. Kita kalau melihat seperti ini jangan semacam tertipu dengan misalnya E. coli, kan E. coli ada di saluran pencernaan manusia. Kenapa tidak selama ini tidak menyebabkan patogen seperti itu? Bahkan satu jenis bakteri seperti ini pun kan ada yang beda-bedanya. Sama aja kayak analogi sederhananya kayak corona ini ya. Kalau corona kan sebenarnya virus corona juga gitu loh. Tapi ada mutasi-mutasi segala macam yang membuat dia itu berubah menjadi sesuatu yang lebih yang berbeda dari sebelumnya lah. Bisa menjadi lebih ganas atau bisa menjadi lebih lunak atau tidak, menjadi virulensinya menjadi tidak segitu besar gitu. Tetapi dalam konteks ini juga sama ya. Misalnya E. coli kan ada saluran pencernaan manusia, ya ada. Ya cuman kan ada E. coli yang mana dulu gitu loh, banyak jenisnya gitu. Jadi tidak semua E. coli juga bisa menyebabkan semacam patogenik kepada manusia. Jadi ada hanya E. coli itu yang memang ada di saluran pencernaan kita gitu. Sama untuk Salmonella juga ya. Oke, yang ini yang bagian terakhir ya. Kira-kira mikroflora di dalam susu UHT. Kalau tadi di dalam susu segar sudah sumber pencemaran dari mana atau bagaimana pencemaran di sana. Kemudian susu pasteurisasi sudah juga. Kemudian yang terakhir ini adalah bakteri yang ada di susu UHT. Susu UHT itu adalah ultra high temperature. Berarti pada dasarnya semua jenis bakteri yang ada di sana itu harusnya mati. Gitu. Tetapi seandainya memang masih ada ditemukan cemaran dari sana, dari mana sumber kontaminasinya? Yang pertama, itu hampir mirip juga ya. Yang pertama adalah spora bakteri tahan panas, sama seperti Bacillus tadi. Kemudian kontaminasi setelah proses.
Jadi sebenarnya kalau dibalikkan, mau itu yang ini pasca pemerahan ya. Misalnya kalau susu segar, susu pasteurisasi, susu UHT. Kalau susu segar udah pasti ya, otomatis kalau sudah dari awal maksudnya berarti sudah ada di dalam susunya semenjak diperah. Kemudian yang lainnya berasal dari lingkungan. Kalau susu UHT berarti dari awal juga sudah ada, kemudian dari lingkungan. Kalau dari awal di sini mungkin dari sapinya juga sama, bisa berasal dari sapinya. Kemudian dari lingkungan pas pengemasan segala macam. Untuk UHT juga sama juga ya. Ternyata dia bisa juga dari dalam, memang sudah dari dulu, itu sudah dari susu awal sudah yang diperah itu memang sudah mengandung bakteri seperti itu. Kemudian ada bakteri juga yang kontaminasinya memang setelah proses. Kalau misalnya entah packing susu ini, entah dia entah suatu ketika packing yang akan digunakan itu melalui transportasi yang jauh sehingga bakteri ada yang tumbuh di sana juga gitu. Itu tetap bisa mempengaruhi susu yang akan dihasilkan kelak atau diperjualbelikan. Pada dasarnya ini bisa menjadi ini ya, mungkin jarang kita temukan, tetapi kalau kita melihat susu yang sudah menggembung itu kan sudah indikator utama gitu, yang sudah dipastikan itu biasanya 99,9% lah itu merupakan suatu kejadian bahwa ada bakteri di sana yang tumbuh dan menghasilkan gas sehingga si kemasan itu menggembung seperti itu. Itulah salah satu contohnya. Oke, saya rasa cukup untuk ini ya, penjelasan mengenai ini ya. Besok untuk pertemuan menggunakan Zoom kita akan mendiskusikan ini. Jadi yang pertama intinya eh, semua pencemaran ini baik untuk susu segar, pasteurisasi atau UHT itu sebenarnya sama-sama ini, kalau tidak dari awal memang berarti setelah mendapat perlakuan seperti itu pasca proses lah kita buat di sini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa untuk diskusi menggunakan Zoom.